Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 35. Hai. Bocah, siapa kau dan mau apa? Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan tahu-tahu di belakangnya berdiri seorang kakek yang dahinya lebar sekali, mukanya berkeriput dan memegang sebatang tongkat. Bu Song tersentak kaget. Tadi di pekarangan itu sama sekali tidak tampak ada orang, bagaimana kakek ini tiba-tiba muncul seperti keluar dari dalam bumi? Maafkan aku, Kek. Aku ingin membantu pemilik rumah ini dengan pekerjaan apa saja, sekedar mendapat upah makan. Katanya sambil menjura dengan hormat. Kakek itu memandang kepadanya. Matanya menakutkan, mata yang bundar dan lebar setengah melotot, mulutnya yang ompong itu berkemak-kemik. Kau akan mengemis makanan? Kini Bu Song yang mengedikkan mukanya dan pandang mata anak ini tajam melotot pula. Aku bukan pengemis. Aku mau bekerja, dan kalau tidak diberi pekerjaan, aku pun tidak sudi minta makanan. Kalau di sini tidak ada pekerjaan, sudahlah. Dengan membusungkan dada Bu Song sudah memutar tubuh hendak keluar dari pekarangan itu. Akan tetapi tiba-tiba kakinya seperti tertarik sesuatu sehingga ia terguling jatuh. Ketika Bu Song merayap bangun, kakek itu sudah berada di dekatnya dan tersenyum mengejek. Bocah, tinggi hati sekali kau. Kalau cara orang minta pekerjaan semacam caramu ini, selamanya kau takkan bisa mendapat pekerjaan. Kau bisa apa? Tubuhmu kuat, apa kau bisa mengambil air dari sumber di puncak itu dipikul ke sini? Kalau kau sanggup, akan kami beri makan sekarang juga. Girang sekali hati Bu Song. Ia tadi secara aneh terguling roboh, akan tetapi ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek inilah yang merobohkannya. Tentu saja aku sanggup, Kek. Akan kupenuhi semua tempat air di sini. Tak perlu omong besar lebih dulu, sebaiknya isi perutmu sampai kenyang agar kau kuat mengambil air. Mari ikut ke dapur. Di bagian dapur rumah itu, Bu Song bertemu dua orang lain. Seorang adalah wanita setengah tua, yang kedua seorang kakek pula yang tubuhnya tinggi besar dan tubuh bagian atas selalu tak tertutup pakaian. Adapun yang wanita selalu cemberut, tak banyak cakap akan tetapi sikapnya galak sekali, berbeda dengan kakek tinggi besar yang selalu tersenyum dan sering tertawa berkelakar. Hei, Akui, jenggot kambing. Kau datang membawa anak kelaparan lagi, tegur si tanpa baju kepada kakek pertama. Ai, jangan kau main-main dengan bocah ini, Aliong. Dia sama sekali bukan pengemis, melainkan ingin bekerja membantu kita. Aku tadi mengira dia pengemis, dia marah-marah dan hendak pergi. Ia tidak sudi diberi makanan kalau tidak diberi pekerjaan. Pernahkah kau mendengar hal seaneh ini? Kakek yang bernama Aliong itu memandang tajam, juga si nenek berpaling memandang. Sam Hua, kau isilah padat-padat perut anak ini lebih dulu, baru suruh dia mencari air ke puncak. Ia berkata sanggup memenuhi semua tempat air di sini. Lucu, kan? Nenek yang disebut Sam Hua itu mengerutkan kening dan diam-diam Bu Song sudah merasa kecewa mengapa ia tadi minta pekerjaan di tempat ini. Agaknya orang serumah tidak ada yang waras. Kau makanlah dan ambil sendiri di atas meja itu. Kata si nenek tak acuh. Karena yakin bahwa yang akan dimakannya itu adalah hasil keringatnya nanti, tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi Bu Song menghampiri meja dan melihat nasi dan masakan-masakan masih mengebulkan asap, perutnya makin memberontak lagi. Ia segera mengambil mangkok kosong dan mengisinya dengan nasi dan masakan, lalu mulai makan dengan lahapnya. Lezat benar masakan itu, sungguh pun bahannya sangat sederhana. Bu Song adalah seorang anak yang sehat dan telah lama ia tidak bertemu nasi. Setiap hari hanya makan buah-buahan saja, maka kini ia kuat sekali makan. Setelah ia menaruh mangkok kosong dan berhenti makan, persediaan nasi di tempat nasi tinggal setengahnya lagi. Hohohahaha. Malam ini kita berpuasa, Akui, kata Aliong sambil tertawa berkakakan, perutnya yang tak tertutup baju itu berguncang-guncang. Bocah ini kuat sekali makan, mudah-mudahan bekerjanya sekuat itu pula. Kata Akui sambil menggeleng-geleng kepalanya. Sam Hua muncul dari pintu. Melirik ke arah tempat nasi, ia pun mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan dua orang kakek itu. Apakah kau tidak sembrono, Akui? Biar dia ku beri buah. Anak, mari terima. Ia melemparkan sebutir buah merah ke arah Bu Song. Anak ini cepat menyambutnya,
Akan tetapi ia berteriak kaget karena buah yang hanya sebesar kepalan tangannya itu terasa amat berat ketika ia sambut sehingga tanpa dapat ia pertahankan lagi ia roboh terjengkang. Akan tetapi begitu korban roboh, buah itu ternyata biasa saja, sama sekali tidak berat. Ia tak pernah belajar ilmu silat, tentu saja sama sekali tidak tahu bahwa yang membuat berat buah tadi menjadi berat adalah tenaga lontaran si nenek yang hendak mengujinya. Melihat dia roboh terjengkang, nenek itu dan kedua kakek menarik napas lega. Akui lalu menarik tangan Busong keluar dapur. Hayo, mulai bekerja. Itu tahang air dan pikulannya bawa keluar. Busong dapat merasa betapa tangan kakek yang menariknya itu kuat bukan main. Akan tetapi karena ia sudah menerima upahnya, ia tidak mau membantah lagi dan segera mengambil pikulan bersama tahang air dari kayu yang terletak di sudut rumah. Kek, mengapa pikulannya begini kecil? Jangan-jangan tidak kuat menahan 2 tahang air. Celaknya sambil mengamat-amati kayu pikulan yang kecil berwarna putih. Oh, jangan pandang rendah kayu ini. 10 tahang air ia masih sanggup angkat tanpa patah. Mari kutunjukkan kepadamu letak sumber air di puncak. Mereka berjalan keluar. Mendadak berkelebat bayangan dari luar pekarangan dan alangkah kaget hati Busong ketika tiba-tiba ia melihat seorang kakek tua renta yang rambutnya riap-riapan seperti suhunya, seorang kakek yang kedua kakinya rusak, ditekuk bersila sedangkan 2 batang tongkat yang menunjang ketiaknya menggantikan pekerjaan sepasang kaki. Siapa dia? Suara kakek lumpuh ini para menyakitkan telinga. Akui sudah memberi hormat dengan membungkuk dalam sekali sampai punggungnya hampir patah 2, Ong ya, dia anak yang bekerja mengambil air. Kakek itu mengangguk-angguk, akan tetapi matanya menyapu tubuh Busong dari atas ke bawah. Siapa namamu? Nama saya Busong, Kek. Hus, jangan kurang ajar. Akui menjawar telinga Busong. Kau harus sebut Ong ya. Busong mengerutkan keningnya. Daun telinganya terasa panas dan nyeri. Ia mengangkat muka memperhatikan kakek lumpuh. Kakek yang tua sekali, pakaiannya dan rambutnya kusut tidak karuan, masa disebut Ong ya? Sebutan seolah-olah kakek ini seorang raja muda. Busong yang banyak membaca tahu akan peraturan, maka ia menduga-duga. Tak mungkin orang macam ini menjadi raja muda. Ah, tentu seorang kepala rampok, pikirnya. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa kepala perampok juga disebut Toaong. Akan tetapi, menjadi kepala rampok juga tidak pantas. Masa kakek lumpuh menjadi kepala rampok? Karena kakek lumpuh ini tak mungkin menjadi raja muda maupun kepala rampok, maka Busong ragu-ragu dan tidak mau menyebut Ong ya. Sudahlah, akui, yang tidak tahu tak perlu dipaksa. Di mana Nyonya Muda? Pagi tadi Nyonya Muda bersama Nona kecil keluar berkuda, mungkin seperti biasa berburu kelinci. Kau keluar cari mereka, suruh pulang ada urusan penting. Baiklah, Ong ya. Kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya dan sekali berkelebat bayangannya lenyap ke dalam rumah. Busong melongo dan bulu kuduknya meremang. Kakek itu seolah-olah pandai terbang atau pandai menghilang saja. Ah, kalau begitu tentulah kepala rampok, biarpun tua dan lumpuh namun agaknya pandai sekali ilmunya. Ia merasa menyesal sekali. Bekerja di keluarga perampok? Celaka, kalau ia tahu, biar diupah lebih banyak lagi ia tidak akan sudi. Akan tetapi, nasi sudah masuk ke dalam perut, dan ia harus bekerja melunasi hutangnya. Nah, di puncak bukit itu terdapat sumber air. Lihat pohon besar itu? Di bawah pohon itulah letaknya, lekas kau pergi ke sana mengisi kedua tahang ini, bawa ke sini dan terus saja ke dapur, Aliong dan Semhua akan memberitahu kemana kau harus menuangkan air. Kerja yang baik, aku mau pergi. Setelah berkata demikian, kakek yang bernama Akui itu meloncat dan sebentar kemudian nampak bayangannya sudah jauh sekali seakan-akan ia lari setengah terbang. Busong menghela napas panjang. Hebat, pikirnya. Orang-orang ini berkepandaian tinggi dan tanpa ia sengaja, ia agaknya telah terjatuh ke dalam tangan segerombolan perampok dan harus bekerja untuk mereka. Ia akan melakukan pekerjaannya cepat-cepat, memenuhi tempat air dan, kemudian segera meninggalkan tempat ini. Dengan penuh semangat Busong lalu mendaki bukit menuju ke sumber air. Perjalanannya sukar, namun ia telah terlatih menghadapi kesukaran. Air jernih mengucur keluar dari sebuah guha kecil, membentuk kolam air yang tak pernah kering. Segera Busong mengisi 2 tahang air itu dan ketika ia memikulnya, benar saja,
Kayu pikulan itu dapat menahan 2 tahang air, bahkan kayu ini mentul-mentul sehingga enak dipakai memikul. Hati-hati ia lalu meninggalkan tempat itu, menuruni puncak menuju ke rumah di bawah yang tampak dari tempat itu. Dahinya penuh peluh ketika ia tiba di dapur rumah. Aliong menyambutnya sambil tertawa-tawa. Latihan ini menguntungkan, tidak rugi kau, apalagi ditambah setengah bagian nasi ransum kami, hahaha. Nah, tuangkan air ke dalam kolam itu. Kaget sekali hati Busong melihat kolam air yang amat besar, terbuat daripada batu. Untuk memenuhi kolam ini, sedikitnya ia harus mengambil air 10 kali. Celaka benar, ia tertipu. Akan tetapi apa boleh buat, nasi sudah memasuki perut, ia harus memenuhi janjinya. Hatinya mendongkol bukan main atas kekejaman orang-orang tua ini menipu dia, akan tetapi mulutnya tidak berkata apa-apa. Setelah kedua tahang air berpindah tempat, ia lalu mendaki lagi. Menjelang senja, sudah 9 kali ia mengambil air. Pundaknya serasa hendak copot, kedua kakinya seperti hendak lumpuh, tubuhnya sakit dan kelelahan yang dideritanya hebat sekali. Akan tetapi sekali lagi, kolam itu akan penuh. Ia sudah bekerja setengah hari untuk menebus hutang perutnya tadi. Hahaha, anak baik. Kejujuran dan kekerasan hatimu menciptakan keuletan yang luar biasa. Kau hampir lulus, tinggal 1 kali lagi. Sebentar akan kuceritakan kepada nyonya muda, tentu ia tertarik dan menaruh kasihan kepadamu. Dengan wajah muram Busong hanya menjawab pendek. Aku tidak membutuhkan kasihan orang. Lalu ia membawa pikulan kosong mendaki bukit lagi, memaksa tubuhnya untuk berjalan gagah. Akan tetapi karena memang sudah amat lelah, mana bisa ia berjalan dengan langkah tegap. Ia terhuyung-huyung dan kedua kakinya tersaruk-saruk. Hebatnya, Aliong malah menertawainya, membuat ia makin jengkel dan desakan hatinya untuk beristirahat ia tekan kuat-kuat. Untuk ke-10 dan penghabisan kalinya ia tiba di bawah pohon besar, mengisi kedua tahang itu penuh air. Biarpun masih kecil, Busong maklum bahwa sekali ia beristirahat menurutkan dorongan hatinya, ia takkan mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka ia memaksa diri dan memikul lagi pikulannya yang kini ia rasakan bukan main beratnya, seakan-akan bukan 2 tahang air yang dipikulnya, melainkan 20. Baru ia menuruni tebing pertama, tiba-tiba ia mendengar suara orang. Wajahnya berubah dan ia cepat-cepat menghampiri tempat itu dengan hati-hati sekali, sejenak lupa akan kelelahan kedua kakinya. Itulah suara gurunya. Suara gurunya tertawa-tawa bergelak. Karena takut kalau Pak Jiu Sinong masih bersama gurunya. Busong tidak berani muncul begitu saja. Ia mengintai dari balik batu karang besar dan melihat betapa gurunya berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa di depan 3 orang laki-laki. Seorang di antara mereka bermuka bopeng penuh totol-totol hitam orang yang berdiri di tengah memakai pakaian tambal-tambalan, dan orang ketiga bermuka sempit seperti tikus. Hahaha. Kaiong, aku sudah menduga bahwa kau tentu akan menyambutku dengan meriah, memanggil semua sekutumu. Tak bisa mengharapkan sifat jantan dari seorang pengemis. Akan tetapi aku tidak takut, Kaiong. Kerahkan semua sekutumu untuk menjadi saksi, siapa di antara kita yang lebih kuat. Apakah kau sudah siap? Demikian kata Kim Mo Taisu. Pou Kelui atau Pou Kaiong tersenyum menyeringai. Kim Mo Taisu, kau sombong benar. Memang sahabat-sahabat baikku ikut datang karena mereka ini pun tertarik sekali mendengar bahwa kau datang. Telah lama mereka mendengar namamu dan ingin sekali menyaksikan apakah nama besarmu itu tidak sia-sia belaka. Sahabatku ini adalah Hua Bin Liong, naga muka kembang, dari pantai timur, raja sekalian penjaga gunung, perampok. Ia menunjuk seorang sebelah kanannya yang bermuka bopeng. Sahabat yang seorang ini adalah Sinciang Haimha, kuda laut bertangan sakti, juga tokoh pantai timur, raja daripada bajak. Masih ada beberapa orang sahabat baikku yang akan datang menjumpaimu. Apakah kau takut? Busong mendengarkan semua itu dengan hati berdebar. Wah, gurunya telah bertemu orang-orang jahat, pikirnya. Pada saat itu, tiba-tiba telinga kanannya dijewer orang, Busong kaget dan melirik. Kiranya kakek aku yang menjewernya. Hayo pikul tahang air itu dan bereskan pekerjaanmu, pemalas, bisik si kakek tanpa melepaskan telinga Busong. Busong kaget dan ia cepat bangkit lalu memikul pikulannya. Ia tidak takut, melainkan taat karena tahu akan kewajiban. Tinggal sekali lagi mengantar air, kemudian ia akan lari kembali ke sini menonton gurunya.
Kakek Akui melirik ke arah mereka yang sedang bantah-bantahan, nampaknya gelisah dan menarik telinga Busong agar anak itu berjalan lebih cepat. Setelah agak jauh dari situ, kakek itu mengomel. Anak tolol, apakah kau mencari mampus? Banyak tontonan di dunia ini, akan tetapi yang ditonton adalah harimau yang hendak bertempur melawan serigala-serigala. Gila betul. Hayo cepat dan jangan sekali-sekali kau beristirahat sebelum kau sampai di rumah. Aku jalan lebih dulu. Sekali berkelebat kakek itu sudah meloncat jauh ke depan, dan Busong sambil mengeluh di dalam hatinya memaksa diri untuk berjalan pula menuruni bukit. Istirahat yang sebentar tadi benar-benar membuat kedua kakinya hampir tak dapat dipakai berjalan. Akan tetapi ia menggigit bibir, memaksa diri untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasnya agar ia dapat kembali ke tempat itu untuk menjumpai gurunya. Sementara itu, Kim Mo Taisu masih tertawa bergelak mendengar ucapan Po Ka-iong. Hahaha, segala rampok dan bajak. Pantas menjadi sahabat pengemis. Akan tetapi aku tidak punya urusan dengan segala macam rampok dan bajak. Aku sengaja datang untuk mengulangi tantanganku kepadamu, Ka-iong. Mari kita mulai. Ucapan itu merupakan penghinaan hebat bagi tokoh bajak dan tokoh rampok itu. Si muka Bopeng Hua Bin Liong sudah melangkah maju, diikuti oleh si kuda laut. Mereka ini belum tua, paling banyak berusia 40 tahun. Begitu tiba di depan Kim Mo Taosu, Hua Bin Liong melolos sebatang golok besar yang terselip di punggungnya, adapun si kuda laut mengeluarkan sebatang cambuk yang terbuat daripada ekor ikan pi. Keduanya berdiri dengan sikap menantang. Sanong, Raja Gunung, biarkan aku menghadapi jembel kelaparan yang sombong ini, kata si tokoh bajak yang menyebut temannya Raja Gunung. Cambuk ikan pi di tangannya digerak-gerakkan di atas kepala sehingga terdengar suara bersiutan mengerikan. Ekor ikan pi itu penuh duri-duri yang runcing, kalau sekali mengenai kulit tubuh manusia benar-benar akan mengakibatkan luka yang hebat. Bersabarlah, Haiong, Raja Laut. Biarkan aku menghadapinya lebih dulu. Kim Mo Taisu. Aku sudah lama mendengar namamu yang baru muncul, dan dengan maksud baik aku ingin sekali berkenalan dan menyaksikan kelihayanmu. Siapa kira, kau begini sombong dan tidak memandang orang lain? Keluarkan senjatamu, biar aku Hua Bin Liong mencoba sampai di mana kehebatanmu maka kau bersikap sesombong ini. Hahaha, Raja Pengemis dibantu oleh Raja Laut dan Raja Gunung, benar-benar hebat. Segala macam raja sudah berkumpul di sini, biarlah kuantar kalian menghadap Raja Akhirat. Tentu saja kedua orang raja penjahat itu menjadi marah sekali. Hua Bin Liong si muka bopeng yang sudah bertahun-tahun merajalela di hutan-hutan dan gunung-gunung, menjadi raja dari sekalian kecu dan rampok, baru kali ini merasa dipandang rendah orang. Ia membentak marah dan tanpa menanti lawan mengeluarkan senjata, ia sudah menyambar ke depan dan golok besarnya diayun mengarah leher Kim Mo Taisu. Wutut syut. Tringgit. Kim Mo Taisu yang melihat datangnya golok berkelebat, tidak mengelak malah menggerakkan tangannya, dengan jari tengah tangan kanan ia menyentil golok lawan yang sedang terbang mengarah lehernya itu. Hebatlah tenaga sentilan dari Kim Mo Taisu ini, karena hampir saja golok itu terlepas dari pegangan si muka bopeng, bahkan Raja Gunung itu terhuyung-huyung hampir roboh. Marahlah si Raja Laut melihat kawannya mendapat malu. Senjatanya ekor ikan pi yang menyeramkan itu melecut di udara, mengeluarkan bunyi, swing-swing-swing, dan berkelebatan diputar-putar di atas kepalanya lalu menyambar bertubi-tubi ke arah Kim Mo Taisu. Pendekar sakti ini tidak berani bertindak sembrono. Ia belum tahu bagaimana sifat senjata lawan yang aneh ini, maka beberapa kali mengelak. Gerakannya perlahan dan lambat saja, akan tetapi tak pernah senjata ekor ikan pi itu dapat menyentuh kulitnya. Setelah mempergunakan hidungnya mencium-cium dikala senjata itu lewat, Kim Mo Taisu yakin bahwa senjata ini hanya mengerikan tampaknya, akan tetapi tidak mengandung racun berbahaya, maka sambil mengelak daripada tusukan golok si Raja Gunung yang sudah mengeroyoknya, Kim Mo Taisu menyambar ekor ikan pi itu dan menjepit ujungnya dengan dua jari tangan kiri. Ia menggunakan tenaga membetot sehingga ekor ikan pi itu menegang, kemudian pada saat si Raja Gunung Hua Bin Liong dengan girang menyerangnya dari belakang, tiba-tiba ia mengerahkan tenaga betotan dan melayanglah cambuk ekor ikan pi itu ke arah penyerang di belakangnya. Hua Bin Liong berteriak kesakitan, Kim Mo Taisu cepat membalik, sekali merenggut ia berhasil menyambar golok lawan yang terluka itu dan di lain saat golok itu sudah terbang dan menancap pada paha Raja Laut yang masih terlongong karena senjatanya tadi kena dirampas lawan.
Ia terguling dalam saat hampir berbareng dengan Raja Gunung, masing-masing terluka oleh senjata kawan sendiri. Luka yang tidak membahayakan keselamatan nyawa, namun cukup hebat untuk membuat mereka tak mampu bertempur lagi dan harus beristirahat untuk beberapa pekan. Tanpa mempedulikan lagi mereka berdua yang kini merangkak-rangkak menjauhkan diri dari itu, Kim Mo Taisu menghampiri Pou Kaiong, memandang tajam dan berkata, "Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai urusan dengan segala rampok dan bajak. Mengapa kau mendatangkan penjahat-penjahat macam begitu untuk mengganggu pertemuan kita? Segala macam penjahat kecil yang tidak ada artinya, memuakkan saja." Pou Kelui tersenyum menyeringai. "Kim Mo Taisu, jangan buru-buru merasa tekebur dan bangga. Masih ada beberapa orang sahabat yang ingin sekali bertemu denganmu." Setelah berkata demikian, Pou Kelui lalu membalikkan tubuh, menjura dan memberi hormat sambil berkata, "Cui Lo Cianpue, harap sudi memperlihatkan diri." Dari balik pohon dan batu besar bermunculan beberapa orang dan dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya hati Kim Mo Taisu melihat mereka. Di antaranya banyak yang ia kenal sebagai tokoh-tokoh sakti yang pernah menjadi lawannya, yaitu Ban Pilocia pendeta gundur raksasa, musuh lamanya yang memang ia cari untuk membalaskan kematian bekas kekasihnya, Ang Xiaohua si Ratu Pelacur. Orang kedua yang dikenalnya bukan lain adalah Ma Tai-kun, Sute, adik seperguruan, bengkau Cupa Jiu Sinong Liu Gan yang pernah bermusuhan dengannya karena cemburu dan iri hati karena paman guru ini mencintai murid keponakannya sendiri, yaitu Liu Lucian. Ia maklum bahwa Ma Tai-kun membencinya seperti ia membenci Ban Pilocia dengan dasar yang sama, ialah merenggut wanita terkasih. Selain dua orang yang merupakan tandingan berat ini, muncul pula tokoh-tokoh dunia pengemis yaitu Kim Tung Sinyang dan Koi Tung Tianglo dari Sinyang. Di dekat Ban Pilocia berdiri seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, sikapnya tenang dan serius, sikapnya gagah. Dia ini adalah Lau Kiat, murid terkasih Ban Pilocia. Lau Kiat ini seorang petualang dari selatan yang merantau ke utara, bertemu dan dikalahkan Ban Pilocia lalu menjadi muridnya. Ilmu kepandaiannya cukup hebat, hanya setingkat lebih rendah daripada tingkat suhengnya, yaitu Baisan. "Haha, Kim Mo Taisu. Kurasa kau sudah mengenal mereka ini, bukan? Ataukah perlu aku memperkenalkan mereka kepadamu?" Kim Mo Taisu tidak menjawab, akan tetapi Ban Pilocia tertawa bergelak. "Hahaha. Tak usah diperkenalkan, aku dan dia adalah kenalan lama. Kau adalah pemuda sastrawan yang tampan bernama Kui Seng yang berjuluk Kim Mo Eng dan yang sekarang sudah bangkrut menjadi pengemis jembel gila lalu berjuluk Kim Mo Taisu. Hahaha. Kenalan lama. Orang si Kui ini dengan aku pun mempunyai perhitungan lama yang belum dibereskan, Pou Pangcu." Kata Ma Tai-kun yang tidak suka banyak bicara lalu maju menerjang Kim Mo Taisu dengan pukulan yang mengeluarkan sinar merah. Melihat tangan yang kemerahan itu, maklumlah Kim Mo Taisu bahwa Ma Tai-kun telah dapat menyempurnakan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang memang telah dimilikinya sejak dahulu. Namun, ketika ia mengelak, kagetlah ia karena dari kepalan tangan merah itu tampak uap mengepul putih yang seakan-akan menyambar mukanya dengan hawa pukulan yang amat hebat. Biarpun pukulan itu tidak mengenai sasaran, namun hawa pukulannya yang berupa uap putih itu masih merupakan ancaman hebat. Dengan kaget Kim Mo Taisu mencelat mundur dan mengatur sikap, karena lawannya ini ternyata telah maju amat pesat kepandaiannya. Memang sesungguhnya tepat dugaan Kim Mo Taisu itu. Kini Ma Tai-kun yang meninggalkan bengkau, bertahun-tahun bertapa sambil menggembleng diri sehingga ia berhasil menyempurnakan Ang Tok Chiang sedemikian rupa dan merubahnya menjadi ilmu pukulan yang ia namakan Cui Beng Chiang, tangan pengejar nyawa. Kembali Ma Tai-kun menerjang maju, dari kedua tangannya keluar hawa pukulan berputar-putar yang amat panas. Terpaksa kali ini Kui Seng menggunakan Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, untuk menangkis karena selain tak mungkin menghadapi desakan lawan tangguh hanya dengan berkelit, juga ia ingin menguji kekuatan lawan. Ketika kedua lengan bertemu, Ma Tai-kun kaget sekali karena merasa betapa tenaganya seperti tenggelam dan tangan lawan sedemikian lunaknya sehingga ilmunya Cui Beng Chiang tidak berpengaruh sedikit pun, sebaliknya ada hawa dingin yang menjalar dari tangannya sampai ke pangkal lengan. Oleh karena ini, cepat ia menarik tangannya, menjatuhkan diri ke belakang dan bergulingan. Hanya dengan cara ini ia dapat terbebas dari pengaruh Bian Sin Kun. Sambil melompat berdiri, diam-diam Ma Tai-kun juga maklum bahwa ilmu kepandaian Kui Seng ternyata telah meningkat hebat. Maka ia bersikap hati-hati dan menyerang lagi dengan Cui Beng Chiang, ditujukan ke arah anggota tubuh yang berbahaya,
tidak mau lagi bertanding mengadu tenaga seperti tadi. Ban Pilocia tertawa bergelak. Wahaha, Kimmo Taisu. Kiranya kau telah memperoleh sedikit kemajuan, pantas saja kau berani berlagak. Kau makan cambukku, ucapan ini disusul suara ledakan cambuk di udara dan tampaklah gulungan sinar hitam yang membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil melayang dari tangan Ban Pilocia. Itulah cambuknya yang hebat, yang terkenal sebagai senjata tunggalnya yang ampuh disebut Lui Kongpian, cambuk petir, terbuat daripada sirip dan ekor ular laut hitam yang hanya dapat ditemukan di Laut Utara, di antara gunung-gunung es. Bagus. Kalian pengecut-pengecut besar boleh mengeroyokku. Kimmo Taisu tertawa mengejek dan berkelebat cepat menyelinap di antara garis-garis lingkaran yang dibentuk sinar cambuk, kemudian membalas lawan lama ini dengan sebuah tendangan kilat. Ketika Ban Pilocia menangkis tendangan ini dengan tangan kirinya, Kimmo Taisu mempergunakan tenaga tangkisan lawan untuk mencelat ke arah Ma Tai-kun dan sudah mendahului orang Shima ini dengan sebuah gerakan dari ilmu silat Lo Hai Kun, pengacau lautan. Demikian cepat dan tak terduga gerakannya ini sehingga biarpun Ma Tai-kun sudah cepat menangkis, namun pundaknya masih kena tampar. Kelihatannya tidak keras namun cukup membuat Ma Tai-kun terlempar dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya. Namun Ma Tai-kun memiliki kekebalan, dan tenaga dalamnya sudah cukup kuat, maka ia dapat melompat bangun kembali sambil menerjang maju dengan kemarahan meluap-luap. Pada saat itu, murid Ban Pilocia yang bernama Lau Kiat sudah maju pula. Dia ini bersenjatakan sebuah tongkat dan gerakannya ternyata cukup hebat. Pemuda ini menerjang tanpa banyak suara, akan tetapi serangannya selain kuat juga sungguh-sungguh sehingga sekali gebrakan saja ia sudah mengirim serangan sampai 3 jurus. Kimmo Taisu menggunakan ginkangnya menghindarkan diri dan ia belum sempat membalas pemuda Shilau itu karena kini kedua orang ketua Kaipang sudah menerjangnya juga sehingga dalam sekejap mata ia sudah dikurung oleh 5 orang lawan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Terutama sekali tentu saja Ban Pilocia dan Ma Tai-kun. Kimmo Taisu maklum bahwa orang-orang pandai dan keadaannya berbahaya, namun seujung rambut pun ia tidak terjadi gentar. Sambil menggerakkan ginkangnya yang kini menanjak tinggi tingkatnya sejak ia berlatih di dalam neraka bumi, ia malah mengejek kepada Pouke Elui yang masih berdiri menonton. Hatinya panas bukan main dan diam-diam ia kagum akan kecerdikan Raja Pengemis yang masih muda itu, yang dapat mengerahkan dan mempergunakan orang-orang pandai sedangkan dia sendiri enak-enak menonton. Aha, tikus busuk Shipou yang mengaku Raja Pengemis, kiranya kau hanyalah Raja Pengecut yang mengandalkan kawan banyak. Ia terpaksa berhenti untuk menangkis pukulan tongkat Lau Kiat yang tak dapat ia elakkan. Tangkisan ini disertai tenaga dalam sehingga Lau Kiat berteriak kaget dan terlempar sampai jauh bersama tongkatnya. Kemudian Kimmo Taisu sudah berkelebat lagi menghindar dari sambaran cambuk Ban Pilocia, sambil mengelak kakinya mencongkel ke arah Koaitung Tianglo. Orang tua yang menjadi ketua perkumpulan pengemis di Xinyang dan sudah terjatuh ke dalam tangan Pouka Aiong ini berteriak kaget, roboh terguling-guling dan tak dapat berdiri lagi karena sambungan lutut kanannya terlepas. Haha, Pouka Aiong. Kau tidak berani menghadapi aku, bukan? Melihat betapa dikeroyok 5, lawannya itu masih dapat mengejeknya bahkan merobohkan Koaitung Tianglo, diam-diam Pouke Lui terkejut sekali. Ia maklum bahwa Kimmo Taisu memang lihai, akan tetapi tidak mengira akan dapat menghadapi pengeroyokan orang-orang sakti seperti Ban Pilocia dan yang lain-lain itu. Kimmo Taisu, kematian sudah di depan mata masih berani mengoceh? Teriak si Raja Pengemis dan cepat ia menerjang maju, menggabungkan diri dengan barisan pengeroyok sehingga kini Kimmo Taisu dikeroyok 5. Akan tetapi pengeroyokan yang sekarang ini jauh lebih berat dibanding dengan tadi. Koaitung Tianglo bukanlah seorang yang memiliki kepandaian seperti Raja Pengemis ini. Begitu maju dan menerjangnya dengan tubuh berputar-putar sehingga tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti angin badai dan kelihatannya seperti berubah menjadi belasan banyaknya. Kimmo Taisu maklum bahwa dia inilah lawan yang berat, tidak kalah berat jika dibandingkan dengan Ban Pilocia, malah lebih lihai daripada Ma Tai-kun. Sibuklah Kimmo Taisu sekarang, tadi pun ia sudah repot melayani desakan para pengeroyoknya dan hanya menghindar mengandalkan kecepatan gerakannya, akan tetapi sekarang pengeroyokan ditambah dengan Pouka Aiong yang ternyata memiliki gerakan yang hampir sama cepatnya dengan dia sendiri. Betapapun Kimmo Taisu mengerahkan kepandaian, tetap ia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Namun, kelima orang lawannya itu pun terheran-heran betapa orang yang mereka keroyok itu selalu dapat menghindar dari serangan yang bertubi-tubi itu. Hahaha,
Alangkah gagahnya, tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal mengeroyok seorang lawan yang bertangan kosong. Kim Mo Taisu sempat mengejek, akan tetapi ejekan ini ia bayar dengan terpukulnya pinggang oleh tongkat di tangan Kim Tung Sin Kai. Sebetulnya hal ini memang tak terelakkan lagi. Karena ia bicara, maka pencurahan panca inderanya terganggu dan pada detik yang bersamaan, setelah berhasil menghindarkan yang lain, ujung cambuk Ban Pilocia menyambar dari atas sedangkan tongkat Kim Tung Sin Kai menghantam ke arah pinggang. 3 orang pengeroyok lain telah menutup jalan keluarnya, maka ia harus mengadakan pilihan. Menghindarkan tongkat berarti membuka jalan untuk datangnya cambuk, menghindarkan cambuk, harus menerima hantaman tongkat. Kim Mo Taisu tentu memilih dihantam tongkat, karena ia maklum bahwa hantaman ujung cambuk di tangan Ban Pilocia merupakan bahaya maut, sedangkan Kim Tung Sin Kai biarpun lihai, dapat ia atasi tenaganya. Bu! Kim Mo Taisu merasa pinggangnya agak sakit, akan tetapi di lain pihak Kim Tung Sin Kai menyeringai aneh dan tubuhnya terangkat ke atas. Kim Mo Taisu menggunakan kesempatan ini meluncur lewat di bawah kedua kaki Kim Tung Sin Kai yang masih terpengaruh oleh benturan tenaga dalam sehingga 4 orang pengeroyoknya tidak berani turun tangan khawatir akan mengenai tubuh kawan sendiri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Mo Taisu untuk meloncat tinggi ke atas pohon, dan beberapa detik kemudian ia telah turun kembali ke atas tanah. Tangan kanannya memegang sebatang cabang pohon itu. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.